Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Adik-adikku di rumah yang kakak banggakan, bagaimana kabarnya? Semua sehat? Semoga kesehatan selalu tercurahkan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Adik-adik, pada kesempatan yang indah ini kakak mau menyampaikan materi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu materi kepramukaan. Tolong dengarkan ya dan perhatikan. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat. Catatlah hal-hal yang penting dan nanti sebagai tugas kalian dikumpulkan di sekolah. Selamat mengikuti. Kita ikuti materi MPLS kepramukaan. Adik-adik tahu nggak apa arti kata pramuka? Dan apa arti kata kepramukaan itu? Nah, tentu saja adik-adik belum tahu kan? Nah, kalau belum tahu, begini. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Itu kalau arti kata pramuka. Pramuka itu merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi 1. Pramuka siaga, termasuk tingkatan yang pertama pramuka siaga. Adik-adik waktu di SD sudah pernah mengenyam pramuka siaga, karena pramuka siaga itu umurnya umur 7 tahun sampai 10 tahun. Kalau adik-adik di SD kelas 1 sampai kelas 4 itu menunjukkan siaga. Kemudian adik-adik, pramuka penggalang. Nah, pramuka penggalang itu sudah mencakup di SMP ini adik-adik. Nah, pramuka penggalang itu umurnya umur 11 tahun sampai 15 tahun. Di SD mungkin kelas 5 dan kelas 6 itu sudah bisa mencakup ke pramuka penggalang. Bahkan kelas 4 pun sudah ada yang masuk penggalang. Sedangkan tingkatan yang ketiga ada pramuka penegak. Jadi mau tahu, pramuka penegak itu umurnya 16 tahun sampai 20 tahun. Dan tingkatan berikutnya itu pramuka pandega. Pramuka pandega itu umurnya 21 tahun sampai 25 tahun. Sedangkan yang terakhir ada pramuka dewasa atau pramuka pembina. Pembina itu seorang dewasa yang membimbing, melatih pada pramuka di bawahnya. Tuh. Sedangkan yang dimaksud dengan kepramukaan apa adik-adik? Tadi saya sebutkan kepramukaan. Yang dimaksud dengan kepramukaan adalah prosesnya, proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka.
dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasarannya akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Nah, jadi kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Paham adik-adik? Alhamdulillah, ini pengertian dari pramuka dan kepramukaan. Sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923, adik-adik. Gerakan pramuka tentu saja punya tujuan. Gerakan pramuka tentu saja punya tujuan untuk membentuk setiap pramuka. Apa tujuannya? Yang A, pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, punya kepribadian yang bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Itu yang pertama, tujuan pramuka yang pertama seperti itu. Kemudian tujuan kedua, membantu setiap pramuka menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila. Pancasila yang sila pertama sampai sila kelima dihafalkan dan dimengerti. Setia dan patuh kepada NKRI, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Itulah pramuka, agar menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna, dimanfaatkan oleh orang lain, berguna bagi orang lain, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Gerakan pramuka, yaitu gerakan pramuka, berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Jadi adik-adik, gerakan pramuka juga mempunyai prinsip dasar. Nah, prinsip dasar yang pertama apa adik-adik kira-kira? Nah, yang pertama harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama itu prinsip dasar kepramukaan. Dasarnya satu, harus beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian landasan prinsip yang kedua gerakan pramuka, peduli terhadap bangsa dan tanah air. Saya ulang kembali, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Prinsip dasar yang ketiga, harus peduli terhadap dirinya pribadi. Peduli terhadap dirinya pribadi. Yang berikutnya, taat kepada kode kehormatan pramuka. Apa kode kehormatan pramuka itu? Trisatya dan Dasa Dharma. Itu penjelasannya. Besok kalau sudah kita tapka yang sebenarnya.
ekstra pramuka. Kemudian adik-adik, belum saya lanjutkan, gimana adik-adik? Sudah paham? Nah, jangan lupa dicatat hal-hal yang penting. Yang berikutnya, metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif. Melalui apa? Ulang kembali. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka, mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma. Yang dua, belajar sambil melakukan. Dalam terbuka kita belajar sambil melakukan gotong royong, melakukan jiwa korsa, melakukan apa yang diinginkan dalam pramuka itu, melakukan kemandirian dan sebagainya. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. Maka di dalam pramuka Penggalang ada regu. Setiap regu minimal ada 8 orang sampai 10 orang, paling enggak satu regu itu 8 orang. Ulang kembali, satu regu itu 8 orang. Nah, satu regu itu bisa bekerja sama dan bisa berkompetisi dengan regu yang lain. Dalam pramuka kegiatannya menarik dan menantang. Menarik, bersenang-senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Menantang, ya menantang. Menantang itu bisa ada kegiatan with game, ada kegiatan halang rintang itu kan ada kita menantang, ditantang untuk kerjasama, ditantang untuk kegiatan di pramuka ini. Nah, kegiatannya di alam terbuka. Di samping kegiatan-kegiatan tersebut perlu adanya kehadiran orang dewasa. Kehadiran orang dewasa itu yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan pada kita semuanya agar kita bisa termotivasi untuk lebih maju dalam kepramukaannya. Yang berikutnya, penghargaan berupa tanda kecakapan. Berarti kalau kita ada di itu pramuka, punya keahlian, diberikan tanda kecakapan khusus. Ada kecakapan khusus, ada kecakapan umum. Kalau kecakapan umum nanti akan diberikan suatu kenaikan tingkat, kenaikan pangkat. Ada manggar 1, manggar 2, manggar 3. Kecakapan khusus itu ahli memasak, di pundak lengan ada gambar kompor. Ahli menabung, ada gambar tabungan, celengan. Ahli mendirikan tenda, ada gambar tenda dan sebagainya. Nah, dalam pramuka itu harus ada satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, begitu adik-adik tentang materi kepramukaan yang secara singkat. Tentu saja kita lanjutkan yang akan datang, bisa lebih dalam kegiatan pramuka itu kalau kita bisa tatap muka. Terima kasih. Nah, demikian adik-adik materi kepramukaan pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan, kita tindak lanjuti masa-masa yang akan datang. Semoga wabah corona segera pergi dari dunia ini sehingga kita bisa leluasa untuk sekolah bertatap muka di lembaga pendidikan atau di SMP kita tercinta ini. Terima kasih. Sekian, ada kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.